Selamat pagi, Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon berkenan untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Baik, akan kami bacakan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian pada hari Minggu 26 Februari, kebaktian umum dan 2 adalah Bapak Pendeta Rahmat Pasca Raja Guguk dari GKI Reformed Semarang. Atas pelayanan yang diberikan, Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan terima kasih. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Pada hari Minggu, hari ini 26 Februari 2023, dalam kebaktian umum 1 dan 2, akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga, Pendeta Vania Natasha, tugas di luar kota. Pada hari Selasa 28 Februari mengikuti pelawatan umum rutin Jemaat GKI Klasis Semarang Timur di GKI Juwana. Kemudian Jumat Sabtu tanggal 3-4 mengikuti semiloka membangun jemaat intergenerasi di Magelang. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang keempat, masa pelayanan sebagai penatua. Mulai tanggal 20 Februari 2023, Penatua Jessica Yuliana Florencia mengakhiri masa pelayanan sebagai anggota Majelis Jemaat GKI Blora dikarenakan yang bersangkutan melanjutkan studi lanjut di luar kota, bukan luar negeri. Segenap jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan selama ini. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kelima, pelantikan Badan Pelayanan Jemaat Yayasan Sion. Pada hari Minggu, besok tanggal 5 Maret 2023 dalam kebaktian umum 1 akan dilaksanakan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat Yayasan Sion untuk masa pelayanan 2023 sampai 2028. Susunan pengurus dapat dibaca di Warta Jemaat. Yang keenam, kelompok kecil akan dilaksanakan besok hari Kamis 2 Maret, waktu pukul 18 atau 6 sore sampai selesai di ruang serbaguna. Dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan diri, bagi yang belum dapat hadir langsung pada hari tersebut. Jemaat dimohon mendukungnya di dalam doa. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Mari kita saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki kebaktian ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara dan berkenan memulihkan kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat Yodam bagi berdiri, kita pujikan NKB 003.
Jemaat kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kehidupan ini selalu berubah, susah dan senang, suka dan duka selalu berganti dan berubah setiap waktu. Kerusakan, kehancuran, peperangan, keserakahan telah mengubah wajah kehidupan manusia. Wajah manusia yang semestinya memancarkan citra Allah, namun justru sebaliknya, memancarkan kemarahan, kengerian, dan ketakutan. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan selalu dinyatakan di sepanjang hidup kita. Tak berkesudahan kasih dan setia Tuhan atas hidup kita. Sebab Tuhanlah yang menjaga dan merawat kita. Tuhanlah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tentram, itu semua karena Tuhan selalu beserta kita. Bahkan kesetiaan Tuhan terhadap umat-Nya mampu memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan harapan bagi setiap orang yang percaya serta bersandar kepadanya. Jemaat, marilah kita menyanyikan lagu pengakuan dosa melalui pujian. Ya Allah, Maha Pengampun. Kami
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa lewat karya-Nya yang agung dan mulia. Terimalah dan dengarlah sabda Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Karenanya jangan sia-siakan bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita, dan tetaplah setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk berdiam diri dan memfokuskan hati dan pikiran kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus bimbing kami dan serta juga hamba-Mu, sehingga kami dapat memperoleh hikmat dan penyertaan Tuhan yang mengubahkan hidup kami dan memberikan kami dasar yang kuat untuk tetap setia pada janji kami, percaya dan terus hidup dalam kebenaran firman-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama. Saya Pendeta Rahmat Paskara Jugukuk menyampaikan salam kepada Bapak Ibu dari jemaat di mana saya melayani, Jemaat GKI Reformit Semarang. Bapak Ibu, hari ini kita memulai masa Prapaskah. Menjadi sangat penting bagi kita karena masa inilah yang menjadi bagian dalam ziarah iman kita, dalam kehidupan Yesus Kristus dan dalam pertumbuhan iman kita. Dan juga Bapak Ibu, hari ini juga kita akan bersyukur dalam penyertaan Tuhan bagi jemaat GKI Blora ya. Tanggal saya lihat tadi di catatan belakang tanggal 23 Februari ya. 23 Februari GKI Blora merayakan HUT-nya. Ada yang tahu yang keberapa selain majelis jemaat? 86 ya. Nanti hadiahnya ambil di belakang, kita makan bersama-sama. Saudara, apa yang menarik saat kita diingatkan 86 tahun jemaat GKI Blora ini. Kalau mau dihitung dari angkanya rasanya sepuh ya, 86 tahun. Dalam kurun waktu 86 tahun itu, saudara, apa yang patut kita syukuri dan sesuatu yang mendasar
dari hanya sekedar kita memperingati tahun demi tahun HUT GKI Blora. Saudara, yang tidak bisa kita lupakan adalah kesetiaan Bapak Ibu dalam hidup beriman di jemaat GKI Blora. 86 tahun, pasti ada banyak peristiwa-peristiwa yang tak mungkin kita lupakan. Baik itu yang membahagiakan maupun saat-saat jemaat GKI Blora menghadapi badai yang sangat besar. Dan saudara, semua itu berlalu dalam penyertaan Tuhan dan GKI Blora tetap ada. Dan Bapak Ibu tetap setia beribadah dalam tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan yang ada. Begitu juga saudara dalam kehidupan pribadi kita. Berapapun usia kita pada saat ini. Dan berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Tak kita pungkiri Bapak Ibu, kita pun mengalami hal yang sama dialami oleh jemaat ini, bukan? Ada saat-saat kita merasa bahagia sekali. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada mukjizat yang terjadi pada saat kita sakit, tidak ada lagi harapan, Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita sembuh dari sakit itu. Saat pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu siapa berikutnya yang akan dipanggil Tuhan dan menjadi bagian kelam sejarah COVID-19 itu. Kita bersyukur Tuhan memberikan kehidupan bagi kita saat ini. Yang tidak saja nyawa kita terancam, tetapi juga usaha, kehidupan berkeluarga, dan anak-anak. Dan saudara, ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan saudara, kita pun tidak mampu untuk memastikan kita akan selamat dari COVID-19 ini. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berada di sini dan hadir dan beribadah. Saudara, di sini membuktikan kesetiaan walaupun dalam segala ketidakmengertian kita, tapi tetap kita melangkahkan kaki kita untuk beribadah, untuk bersekutu dan terus menjalani kehidupan kita walaupun semua kita menyadari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi gak pernah berhenti. Pada hari Kamis kemarin, saudara, saya diinformasikan ada anggota jemaat kami yang meninggal dunia. Dan hari Jumatnya kami kuburkan. Saudara, apa yang menyentuh hati saya dalam kehidupan jemaat ini? Bukan dia orang kaya, saudara. Dia tidak memberikan banyak persembahan ke gereja. Dan juga bukan orang yang aktif di gereja. Tapi Bapak Ibu, kami semua, baik saya, majelis jemaat, dan beberapa anggota jemaat, melihat bagaimana kesetiaan Bapak ini. Dia meninggal dalam usia 66 tahun. Ketika gereja mulai membuka ibadah secara hibrid, boleh ada yang beribadah dengan pembatasan usia. Usia lansia nggak boleh. Usia 60 ke atas tidak boleh hadir. Saudara, dia protes. Dialah satu-satunya anggota jemaat yang protes dengan perkataan, kenapa Pak Pendeta larang saya ke gereja? Ada COVID, Pak. Saya tidak peduli. Saudara, ngotot sekali orangnya. Sampai akhirnya saya berpikir bagaimana caranya supaya Bapak ini mengerti. Lalu saya bilang, oke, Bapak bisa hadir, tapi minta surat izin dari puskesmas kalau Bapak sehat. Diurus, saudara. Dia datang ke puskesmas, bilang saya tidak kena COVID, dan dia paksa keluar suratnya. Saudara, saya nggak bisa lagi, saya katakan sama majelis, bagaimana ini? Majelis berkata, lah kita ngelarang usia 60 tahun, nanti kalau dia hadir gimana? Ya. Lalu saudara, saya katakan lagi, Pak, ruangan kami ber-AC karena dia punya gangguan pernapasan. Tidak masalah,
penting saya datang ke gereja, terserah Pak Pendeta, saya mau ditempatkan di mana. Mau di bawah pohon, yang penting saya ke gereja. Setelah akhirnya saya fasilitasi, baik Bapak di ruang katekisasi, AC-nya kami matikan, lalu saya kasih tab saya untuk dia ikut ibadah live streaming, saudara. Yang bisa dia lakukan di rumah, tapi tidak mau dia, harus dia ke gereja. Dia katakan, saya harus melangkahkan kaki saya ke rumah Tuhan. Terserah Pak Pendeta, yang penting saya lihat gereja, saya masuk halaman gereja, tidak di ruang kebaktian, tidak apa-apa. Yang penting saya hari Minggu berangkat dari rumah, saya mandi, saya ke gereja. Saudara, kesetiaan yang luar biasa. Walaupun terkadang saya katakan, wah ini orangnya kayak orang Samin ini ya. Gak peduli apapun, yang penting dia ke gereja. Penting dia beribadah. Dan dalam pikirannya, saya ke gereja harus mengutamakan Tuhan. Saudara, rumahnya dari gereja Gereformit, dia harus naik sepeda selama 2 jam. Kami kebaktian jam 9, dia berangkat dari rumahnya itu jam 7 pagi. Karena kondisi fisiknya, dia harus berhenti sebentar. Rumahnya di daerah Pedurungan sana, ya. Kami di Karyadi, Bapak Ibu yang tahu Semarang itu luar biasa. Saudara, kesetiaan yang memberikan kedamaian hidupnya. Mungkin setiap kita Bapak Ibu punya pergumulan masing-masing. Lalu kita juga bingung, kita ragu apakah kita akan mampu menghadapi semua pergumulan-pergumulan dan kita tidak tahu apa jadinya dan bagaimana caranya dan apa yang akan terjadi berikutnya. Kadang saudara itu yang meragukan, bukan kita tidak tahu kita harus setia kepada Tuhan. Saudara, bukan lagi kita tidak mengerti saya harus menjadi orang yang tangguh, benar. Tapi Bapak Ibu tidak dipungkiri, informasi di media sosial, kondisi situasi dan lingkungan kita, tetangga kita akan memberikan sebuah realita hidup yang bisa saja menggoyahkan kita. Nah, bagaimana saudara kita bisa tetap setia di dalam semua pergumulan itu? Paulus memberikan dasar-dasar yang kuat kepada jemaat di Roma. Kalau kita lihat pasal pertama sampai pasal yang kelima, saudara, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma kenapa iman kepada Kristus itu penting bagi kita. Karena itulah yang membenarkan, menuntun kita kepada hidup yang kekal. Lalu saudara, pada bagian ini jelas sekali ada perubahan status yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Kalau karena Adam, manusia itu jatuh ke dalam dosa dan ketidaksetiaan Adam membuat hukuman itu dan pelanggaran itu dialami oleh semua orang. Mungkin saudara kita akan protes, bukankah Adam yang mengambil buah itu? Bukan kita. Kenapa kita terimbas dari ulahnya Adam? Saudara, ini bukan soal kehilangan buah itu. Tapi saudara, ketika Adam tidak setia, ketika Adam tidak lagi memprioritaskan Yahweh dalam hidupnya, saudara, ketika Adam mengingkari keberadaan dirinya, saudara, ketika manusia itu tidak lagi menyadari identitas dirinya sebagai ciptaan Tuhan, dan bukan lagi saudara, Adam merasa dia harus tunduk kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan nafas hidup itu baginya. Dan saudara, Adam merasa aku bisa mengatur sendiri hidupku. Aku bisa menentukan pilihan hidupku. Kenapa harus Tuhan yang mengatur semuanya? Saudara, ketidaksetiaan Adam membawa karakter pemberontakan itu. Saudara, karakter pemberontakan inilah yang dinilai Tuhan tidak lagi menunjukkan identitas Adam sebagai manusia yang utuh yang sadar akan keberadaan dirinya. Lalu saudara, dibandingkan oleh Paulus dalam kitab Roma, hadirnya Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4, ketika Yesus Kristus dicobai oleh si iblis,
Saudara, Yesus Kristus tidak berkata, "Hai iblis, aku ini Allah, kenapa kamu berani mencobain aku?" Saudara, Yesus tetap berfokus kepada firman Allah. Ada firman Allah. Yesus menggiring proses pergumulan itu, tidak lagi akan menunjukkan akan kehebatannya, tetapi identitas diri sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang tunduk pada apa? Otoritas Tuhan, yang mengakui bahwa Yesus menjadi manusia adalah dalam rancangan dan kehendak Tuhan, dan dia melakukan semua proses kehidupan itu dalam apa? Ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, ketaatan Yesus Kristus menjadi kehidupan baru bagi kita. Ketidaktaatan Adam pada perintah Tuhan menjadi hukuman dan kehancuran dalam hidup manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Ketaatan Yesus Kristus mengembalikan status kita sebagai manusia yang mempunyai harga diri sebagai makhluk mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, kesetiaan bukan hanya bicara soal ketangguhan kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu, tidak. Tapi saudara, kesetiaan itu menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Saya ini sebagai anak Tuhan, saya pengikut Kristus, saya sadar, saya tahu, saya yakini, saya yang mengikut Allah dalam hidup ini. Bukan Allah yang saya perbudak untuk mengikuti apa kemauan saya. Seorang Romo satu kali berjalan-jalan dalam sebuah taman di dekat pastoriumnya, di rumah dinasnya. Setelah ketika dia berjalan-jalan, tiba-tiba ada suara, "Pak tua, Pak tua." Dia kaget, saudara, karena dia lihat tidak ada manusia pun di sana selain dia. Lalu saudara, dia cari lagi asal suara itu dari mana. Lalu dia lihat di tengah kolam ada batu di sana, dan di atas batu itu ada seekor kodok. Dan ekor kodok itu pas melihat dia dan berkata, "Pak tua, Pak tua." Wow, dia kaget, saudara ya. Ternyata ada seekor kodok yang bisa bicara. Lalu kodok ini berkata, "Pak tua, kalau Pak tua mencium saya sekali aja, saya akan berubah menjadi wanita yang cantik, muda, langsing, dan akan menjadi istri Pak tua. Pasti. Asal Pak tua mencium saya." Bapak-bapak jangan tanya kodoknya ada di mana ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Romo ini? Dia lihat, wah asik juga ya. Menjelang usia sudah tua, bisa nikah, punya istri muda, bisa nemanin akhir hidup. Dan gak susah-susah, hanya tinggal cium doang. Kadang kita juga begitu Bapak Ibu. Bukan soal kodok yang berubah jadi wanita cantik. Kadang kita pun berhadapan dengan iman kita begitu. Apa saja atas nama Yesus dan dalam Roh Kudus, hidup kita beres. Semua roh miskin, roh jahat, roh susah hilang. Kita maunya iman kita itu instan. Hidup kita berubah. Dompet langsung terisi dengan password Yesus Kristus. Wah ya, enak banget ya. Usaha kita lancar dengan apa? Pakai minyak apapun dalam Roh Kudus. Semua serba instan, kaya raya. Nah ini saudara, ada kodok tinggal cium jadi istri. Saudara, apa yang dilakukan oleh Romo ini? Dia ambil kodok itu, dia taruh di
sebuah tempat dan dia bawa ke rumah. Lalu dia letakkan di akuarium yang sudah kosong di sana. Saudara, dia ajak ngobrol lah kodok ini. Sampai malam hari saudara, kodok ini berkata, "Pak Tuh, aku udah capek. Kenapa aku gak dicium-cium? Biar aku jadi istrimu. Aku akan melayani engkau apa saja yang engkau minta, aku lakukan." Saudara, Romo ini berkata, "Bukan aku gak mau, tapi saya ini Romo. Saya sudah janji untuk tidak menikah. Itulah identitas saya. Dan saya sudah mengabdikan seluruh hidup saya kepada pelayanan. Dan saya sudah tua. Apalagi yang mau saya inginkan? Tidak ada. Saya hanya butuh teman bicara. Biarlah kamu menjadi kodok, gak apa-apa. Yang penting saya punya teman berbicara." Maka jadilah kodok itu kodok selamanya. Karena dia salah orang dalam menggoda. Saudara, bukan kodok yang menggoda kita. Godaan dunia ini, nafsu kita, pergumulan-pergumulan yang ada, media sosial, opini-opini orang. Masa sih kita mau tetap setia pada istri kita, teman kita, tetangga kita di media sosial sudah banyak bicara tentang perselingkuhan. Bukan lagi isu yang harus ditutup-tutupi. Masa sih kita nggak bisa selingkuh? Bisa, bisa. Asal jangan ketahuan Tuhan. Kenapa kita harus taat dan setia kepada Tuhan? Saudara, bukan kita tidak mampu melakukannya. Tapi kita sadar, hidup kita tidak lagi kita jalani dalam status manusia yang kotor dan berdosa. Hidup kita sudah ada di dalam identitas diri kita yang dianugerahkan Kristus. Karena satu orang, kasih karunia Allah itu telah diberikan kepada kita dan membenarkan kita dari semua pelanggaran-pelanggaran yang ada dan memuliakan kita. Saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan memuliakan hidup kita yang tadinya berdosa dan kotor. Yang memberikan harapan bagi kita sepanjang kehidupan kita di dunia ini dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Saudara, akhir dari hidup kita itulah yang menjadi penting. Tuhan menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. Tuhan memberikan kepada kita pengampunannya dalam kasih karunia-Nya. Saudara, apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Banyak kasus yang sudah terjadi di negara kita yang bisa kita belajar, saudara. Jabatan, harta benda, kesewenang-wenangan. Ketika itu berlebihan, tidak ada batasnya, maka akan menghancurkan, menistakan, semua orang mengutuk dan tidak lagi berempati. Saudara, ketika kita setia, maka saudara, hidup kita dimuliakan, dipulihkan dari semua pergumulan-pergumulan itu, godaan-godaan itu. Bukan menjadikan kita Allah dan menjadikan manusia yang super, tidak. Tapi menjadikan kita tetap pada identitas diri kita, pada on track perjalanan sepanjang kehidupan kita sampai akhir. Dan kita terus mendapatkan kebenaran-kebenaran yang memulihkan hidup kita. Saudara, Mazmur 32 atau kisah Raja Daud. Daud bukanlah seorang raja yang sempurna. Kita tahu kasus yang dicatat dalam Alkitab tentang perzinahan, perencanaan pembunuhan dan pembunuhan yang terencana. Dan saudara, konspirasi yang dilakukan Daud karena nafsunya. Dan saudara, semua orang mengetahui itu. Dan Tuhan mengingatkan dia lewat seorang nabi, Nathan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak menangkap nabi itu dan memenjarakan dan menutup mulutnya. Daud sadar akan dosanya. Daud tahu apa yang dia lakukan tidak benar.
Dan ketika semua orang diam, tutup mulut dengan dosa yang dilakukan oleh Daud. Tapi Tuhan mengingatkan dia. Dan saudara, Daud tahu itulah hal yang benar. Dan dia setia mengakui dosa-dosanya. Menerima konsekuensi dari dosa itu. Dan hidupnya dipulihkan. Hidupnya diberikan kedamaian. Berbeda dengan Raja Saul. Saul dalam kesombongannya, keangkuhannya, tetap berkata, aku tidak salah. Dan dia betapa angkuhnya melawan Tuhan. Dengan coba terus mencari di mana Tuhan yang akan membela dia. Tapi Tuhan marah. Dan Tuhan bunuh dia dengan tidak hormat. Saudara, apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita? Bukankah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, apa yang menjadi harta paling berharga yang kita dapatkan selama di dunia ini? Harta yang paling berharga yang kita dapatkan adalah hidup yang kekal. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Tetapi hidup setelah kematian akan berlangsung sangat lama. Mari kita bertahan, mari kita setia dalam segala badai kehidupan di dunia ini. Untuk pada akhirnya kita mendapatkan kemuliaan Allah di akhir hidup kita. Dan Tuhan menyambut kita di rumah Bapa di sorga. Dalam pelukannya yang hangat. Dalam situasi yang membahagiakan. Dan memberikan mahkota kemuliaan itu kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang tangguh, yang setia, dan hidup berkenan di hadapannya. Perjamuan kudus pada hari ini, saudara, mengingatkan kita akan hadirnya Yesus Kristus yang menghadapi semua penderitaan itu, kesusahan itu. Bukan dia tidak mampu untuk melawannya, tapi dia memilih setia, memilih taat kepada kehendak Bapa di surga. Kristus bukan tidak mampu untuk melawan prajurit-prajurit Roma dan membalikkan situasi. Tapi saudara, dalam kemampuannya itu, Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa di surga. Dan dia mentaati itu. Menjalani masa-masa yang sulit. Masuk ke kota Yerusalem menghadapi kematian itu. Dalam apa? Kesadaran. Hanya Bapa di surga yang dia taati. Tidak ada yang lain. Untuk siapa? Untuk semua manusia yang berdosa. Supaya kita fokus kepada satu pilihan hidup kita. Hanya Bapa di surga yang bisa memulihkan, memuliakan kehidupan kita. Marilah kita hadapi kehidupan kita. Bukan dengan segala keluh kesah. Tetapi kesetiaan kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita jalani hidup kita bukan untuk mencari kebanggaan dan kesenangan diri kita. Tapi kita untuk terus mencari kehendak Tuhan yang untuk kita taati dan kita jalani dalam sisa kehidupan yang akan kita jalani di dunia ini. Dan mari kita bersama-sama untuk terus membangun jemaat GKI Blora bukan dengan bangunan dan kehebatan yang bisa menyombongkan diri kita, tetapi kesetiaan kita, kebersamaan kita yang menjadi warisan iman bagi anak-anak, cucu-cucu, dan orang di sekitar kita. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami dapat beribadah pada minggu ini di tengah cuaca yang tidak membaik dan perubahan-perubahan cuaca yang seringkali mengganggu aktivitas kami. Tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang baik untuk kami bisa hadir dalam ibadah kami, dan juga kami bisa bersama-sama turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan juga sertai mereka dalam situasi dan kondisi hidup mereka, dan Tuhan juga menimpakan berkat atas mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang akan dilayani perjamuan kudus rumah pada hari Senin nanti. Kau Bapa yang memberikan semangat, kekuatan, keteguhan iman atas mereka. Dan juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan di GKI Blora ini, baik dalam pemahaman Alkitab, persekutuan doa, persekutuan narwastu, juga ceramah kesehatan, dan juga kegiatan di semua komisi-komisi. Serta kami juga berdoa Bapa untuk proses pencalonan penatua. Kau Bapa yang terus memperlengkapi jemaat GKI Blora, 86 tahun Tuhan telah menyertai, kami juga percaya Tuhan akan terus hadir dan menyertai kehidupan bersama di jemaat GKI Blora ini di dalam anugerah dan belas kasih Tuhan, sehingga persekutuan, kesaksian dan pelayanan dapat terus ditingkatkan, dikembangkan, sehingga dapat menjadi saluran berkat baik bagi jemaat, bagi simpatisan maupun bagi masyarakat di sekitar jemaat GKI Blora maupun di sekitar kehidupan berkeluarga dan domisili dari anggota jemaat GKI Blora. Kami juga berdoa Bapa untuk panitia masa prapaskah, Kau Bapa yang memberikan tuntunan sehingga kegiatan-kegiatan yang ada dapat diikuti dengan baik dan memberikan pertumbuhan iman yang baik bagi jemaat GKI Blora. Kami bersyukur untuk fasilitas yang Tuhan anugerahkan dengan adanya tanah. Kami berdoa Tuhan untuk proses pembelian tanah ini. Kau Bapa yang memberikan hikmat kepada para penatua dalam pengelolaan fasilitas ini untuk menunjang sarana, menunjang untuk kehidupan bersama di jemaat GKI Blora. Juga berdoa untuk kebutuhan dana yang diperlukan. Tuhan Kau yang menganugerahkan sehingga semua proses pembelian ini pun dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Sion yang mengelola sekolah Sion ini. Tuhan Kau berikan hikmat dan terus menuntun sehingga pelayanan pendidikan melalui sekolah Sion dapat terus dikembangkan. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kau Bapa yang terus menjaga, memperhatikan, memberikan keteguhan iman, memberikan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit, memberikan hikmat dan sukacita bagi saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami juga berdoa Bapa untuk keberadaan jemaat GKI Blora dalam kehidupan bersama di Klasis, Semarang Timur, di BPMSW Jawa Tengah maupun di BPMS, dalam koordinasi-koordinasi yang dilakukan dapat ambil bagian dalam menghadirkan kehidupan bergereja bersama-sama antar klasis, sinode wilayah, dan sinode. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga para menteri, wakil presiden, dan juga gubernur, serta pejabat-pejabat daerah, biar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan bertanggung jawab, serta memberikan teladan kehidupan bermasyarakat yang baik pula bagi kami. Kami terus berdoa Bapa untuk proses
pesta demokrasi yang akan kami jalani di tahun 2024 nanti. Itu proses-proses kampanye dan sarana-sarana penunjang yang mulai dilakukan di tahun ini. Tuhan biarlah semua itu berjalan dengan damai, dengan tertib, tidak menjadi konflik yang baru di negara kami yang dapat mengakibatkan perpecahan. Berikan kami kedewasaan dalam menjalankan demokrasi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan seperti firman-Nya dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan merusak mencuri
Mari kita bawa dalam doa. Bapa, sumber segala kasih karunia bagi kami mengucap syukur ya Tuhan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, secara khusus pada gerejamu di tempat ini 86 tahun, Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bahkan Engkau juga menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, melalui kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan masih banyak lagi ya Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan pada kami bagi anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan sisa hidup kami terus boleh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Apapun pergumulan kita saat ini, mari kita tetap terus setia kepada Yesus Kristus, sebagaimana Yesus Kristus telah setia yang memberikan hidup kekal bagi kita. Dan biarlah dalam segala pergumulan hidup kita, kita terus menyatakan kesetiaan kita di dalam mengikuti Kristus sampai akhir hidup kita. Setialah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Kami mohon waktu sejenak sebelum kita pulang. Bapak Ibu tahu tadi sudah disampaikan pada tanggal 23 yang lalu kita genap
berulang tahun ke-86. Kita patut bersyukur akan penyertaan Tuhan pada gereja kita, dan di depan kita sudah ada koitar. Setelah ini nanti akan kita sama-sama, setelah kebaktian ada perjamuan kasih, menyambut hari ulang tahun gereja kita yang tercinta. Jadi kami mohon sejenak jemaat untuk tidak pulang, tapi bersama-sama dengan kami di ruang serbaguna di belakang untuk sedikit ada perjamuan kasih dan merayakan ulang tahun sederhana. Kami undang Ibu Pendeta Fania, silakan naik untuk penyalaan lilin, monggo. Rekan-rekan majelis, Bapak Pendeta Rahman silakan naik semuanya, majelis jemaat. Tolong pemusik disiapkan lagu ulang tahun ya, Bapak Ibu semuanya. Setelah ini nanti akan kita potong kue bersama-sama. Silakan bangkit berdiri. Bapa yang baik, terima kasih karena setiap penyertaan-Mu terus kami rasakan dalam perjalanan pelayanan kami. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah yang terus-menerus Tuhan hadirkan dalam kehidupan pelayanan, persekutuan, kebersamaan kami. Di tengah segala tantangan yang kami hadapi, di tengah segala pergumulan bergereja, Engkau senantiasa hadir dan memberikan pertolongan-Mu. Pada saat ini kami sungguh bersyukur, kami boleh menyalakan lilin ke-86. Kami bersyukur dalam setiap perjalanannya, Tuhan sungguh hadir. Tuhan sungguh menyatakan diri kepada setiap umat-Mu. Maka biarlah dalam perjalanan kami memasuki 86 tahun ini, kami tetap merasakan tangan Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang. Kami tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam gereja ini, Tuhan juga boleh tolong dalam setiap pertumbuhan imannya. Kami semakin mengalami kedewasaan di dalam iman. Kami semakin bertumbuh. Kami semakin saling menyayangi, saling mengasihi. Dan kami bersatu ya Tuhan. Maka biarlah segala apa yang sedang kami hadapi, juga kami hadapi bersama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa membimbing kami, Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa hadir. Maka biarlah ketika kami juga akan melanjutkan ini, kami terus-menerus diberikan iman untuk terus bersama-sama dengan Tuhan, melihat pernyataan dan kehadiran Tuhan, melihat wujud kasih Tuhan dalam kehidupan kebersamaan kami. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, pimpinlah kami. Allah Roh Kudus, limpahkanlah hikmat-Mu kepada setiap dari majelis jemaat, badan pelayan, jemaat dan simpatisan, agar hikmat Tuhan yang menuntun kami dalam perjalanan 86 tahun ini
Dan Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan ketika kami juga dipercayakan ladang pelayanan, ladang misi di dunia pendidikan untuk Sekolah Sion. Kiranya Tuhan juga tolong kami bersama-sama mengelola agar Sion tetap menjadi ladang misi untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyuarakan kemurahan Tuhan, dan membagikan anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap tuntunan Tuhan, dan biarlah segala ungkapan syukur kami di tengah air mata dan sukacita, Tuhan tetap boleh hadir, Tuhan tetap boleh memimpin kami, Tuhan tetap boleh menjadi kepala gereja yang agung. Terima kasih Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar silakan Ibu Pendeta untuk memotong kue. Ya nanti bisa dibagi ke majelis atau jemaat. Dan sebagian nanti terus ke belakang kita untuk perjamuan kasih bersama. Silakan secara simbolis satu saja dipotong. Boleh salah satu jemaat ya, tepuk tangan untuk kita semua, selamat ulang tahun ya Dr. Hudiono dan Ibu, selamat. Baik, mari kita di bawah. Monggo Bapak Ibu silahkan, kebagian selesai, tetapi kami mohon berkenan untuk kita ke belakang bersama-sama untuk perjamuan kasih dalam rangka hari ulang tahun gereja kita ke-86.